Kalau usaha kita yang sudah kita rintis dengan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, tidak lagi seluar biasa, tidak lagi selancar dulu, maka tidak ada kesedihan dalam hati kita. Innallaha ma'ana, berarti rezeki saya sudah berkurang. Mungkin introspeksinya, muhasabah dirinya, bahwa saya digiring oleh Allah untuk memperkuat ibadah, untuk memperbanyak ibadah, karena Allah ingin memberikan isyarat di situ. Urusan duniamu saya kurangi, Allah kurangi urusan duniamu supaya kamu memperbanyak urusan akhirat. La tahzan innallaha ma'ana. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyas naini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Sadaqallahul adzim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pengajian subuh kali ini kita kembali mengawali dengan rasa syukur kita kepada Allah. Rasa-rasanya tidak mampu kita ke masjid ini kalau tidak dengan nikmat Allah, nikmat kesehatan yang Allah titipkan kepada kita, dan juga nikmat iman dan Islam, sehingga setiap hati kita merasa terpanggil ketika azan dikumandangkan. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan setiap ucapan bacaan salawat kita menjadi syafaat bagi kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rasanya kehidupan dunia ini begitu rumit, begitu ruwet, begitu susah untuk kita pahami kalau tidak dengan panduan yang baik, panduan yang sempurna. Maka Al-Quran datang menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Dan kita kerucutkan lagi dalam surah At-Taubah ayat ke-40. Ada kalimat yang begitu luar biasa yang dibacakan untuk menenangkan para sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq ketika diusir dari Mekah, dikejar dari Mekah menuju Madinah. Maka di situ keluarlah satu kalimat, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, jangan berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka inilah yang akan kita bahas Bapak Ibu, sebagaimana sejauh yang bisa kita bahas bagaimana mengaplikasikan dalam hidup kita la tahzan innallaha ma'ana. Bapak Ibu, setiap kita di atas muka bumi ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka panduan dalam Al-Quran, beberapa ujian yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah, minal khauf, daripada rasa takut. Yang pertama yang bisa kita lihat Bapak Ibu dari rasa takut ini, kita takut tidak memiliki rezeki, kita takut anak kita tidak mendapatkan kehidupan yang layak, kita takut bahwa nanti kita tidak bisa memaksimalkan usia kita.
Maka Allah sampaikan, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kamu bersedih, jangan berduka cita, bahwa Allah menyertai kita. Di pekerjaan kita Bapak Ibu banyak sekali masalah yang kita temui. Ada orang yang memfitnah kita, ada orang yang mungkin ingin menjatuhkan kita, ada orang yang mengusili kita. Maka la tahzan, jangan bersedih. Tentu setiap orang punya timbangannya masing-masing. Ada timbangan kebaikannya, nanti ada timbangan keburukannya. Maka jangan kita bersedih, setiap kita akan ditimbang nantinya. Jadi kalau kita Bapak Ibu sudah memahami konsep la tahzan ini, kita tidak mudah bersedih hati Bapak Ibu, tidak mudah tersinggung. Karena kita mudah tersinggung itu disebabkan kita tidak mengembalikan kepada Allah. Kita tidak menyadari bahwa Allah bersama kita. Bapak Ibu, kita lihat bagaimana Buya Hamka yang begitu luar biasa. Beliau curahkan pemikirannya untuk menyatukan umat, untuk mempersiapkan generasi yang luar biasa untuk negara ini. Tetapi ketika Buya Hamka menjadi lawan politik, Buya Hamka dipenjarakan, maka Buya Hamka tidak bersedih. Rasanya Buya Hamka tidak menyuruh seluruh jemaahnya, menyuruh simpatisannya untuk datang menolak kepada keputusan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Buya Hamka? Beliau mengikutinya karena beliau menyadari bahwa kejadian itu mungkin bisa direkayasa oleh manusia, tetapi yang pentingnya adalah innallaha ma'ana, bahwa Allah senantiasa menyertai orang-orang yang berbuat kebenaran. Maka Buya Hamka menerima konsekuensi daripada lawan politiknya, daripada fitnahan yang mungkin diberikan kepadanya, sehingga beliau berada di penjara. Tetapi lihatlah Bapak Ibu yang terjadi ketika Buya Hamka di dalam penjara. Beliau tidak bersedih, tidak bermurung hati, tidak berduka cita. Beliau masih produktif menulis ayat demi ayat, menerjemahkan ayat demi ayat, menafsirkan ayat demi ayat, sehingga di dalam penjara beliau bisa mengeluarkan tafsir Al-Quran, bisa mengeluarkan tafsir yang hari ini bisa dibaca seluruh umat manusia. Maka Bapak Ibu, ini perlu kita tanamkan dalam diri kita, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau ini sudah tertanam dalam hati kita Bapak Ibu, tidak ada kesedihan dalam hati kita lagi, dan hadir ketenangan. Hadir ketenangan, hadir rasa percaya diri dalam diri kita. Kalau usaha kita yang sudah kita rintis dengan qadar Allah, dengan ketentuan Allah, tidak lagi seluar biasa, tidak lagi selancar dulu, maka tidak ada kesedihan dalam hati kita. Innallaha ma'ana, berarti rezeki saya sudah berkurang. Mungkin introspeksinya, muhasabah dirinya, bahwa saya digiring oleh Allah untuk memperkuat ibadah, untuk memperbanyak ibadah, karena Allah ingin memberikan isyarat di situ. Urusan duniamu saya kurangi, Allah kurangi urusan duniamu supaya kamu memperbanyak urusan akhirat. La tahzan innallaha ma'ana. Kemudian Bapak Ibu, juga apabila kesedihan kita datang dari luar diri kita, anak kita yang mungkin tidak sayang kepada kita lagi, anak kita yang mungkin pergi meninggalkan kita, kita tidak perlu bersedih hati. Mungkin kita sedih sebagai manusia biasa, tetapi dalam ayat ini la tahzan, jangan berlama-lama dengan kesedihan itu. Karena innallaha ma'ana, Allah akan mendatangkan orang-orang lain untuk kita. Allah datangkan orang-orang baik untuk kita, untuk menjaga kita, untuk memberikan kesenangan dan kebahagiaan pada hati kita. Maka tidak boleh kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain.
kebahagiaan kita hanya karena Allah, kebahagiaan kita hanya karena ibadah kepada Allah, kebahagiaan kita hanya ketaatan kepada Allah. Karena tidak ada satupun yang akan benar-benar ada pada diri kita, ada di sisi kita. Anak kita akan meninggalkan kita, harta kita, kalau dia yang meninggalkan kita, bisa jadi kita yang meninggalkan harta kita. Tidak ada yang benar-benar abadi kecuali innallaha ma'ana, kecuali Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu innallaha maulakum, Allah lah yang menjadi pelindung kita. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak perlu rasanya kita bersedih hati terlalu panjang. Mari kita tenangkan hati kita, kita tetapkan hati kita sebagaimana yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, yaitu sesuatu yang sudah menjadi milikku tidak akan pernah melewatiku, dan sesuatu yang tidak menjadi milikku tidak akan pernah ada pada diriku. Artinya Bapak Ibu, kita memikirkan sesuatu yang itu sudah diatur oleh Allah. Kita memikirkan sesuatu yang itu sudah menjadi ketetapan Allah. Jadi tidak bagus rasanya kita bertanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Maka itu adalah skenario Allah, itu adalah ketetapan Allah pada setiap jalan-jalan hidup kita. Maka yang harus kita lakukan, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, Allah menyertai kita. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah, begitu singkat kalimat ini dalam surah At-Taubah ayat 40. Tetapi Bapak Ibu, ada seorang ulama yang membuat satu buku yang halamannya hampir 596 halaman. Dia membahas tentang la tahzan, hal-hal yang disedihkan oleh manusia. Ada 596 halaman. Artinya Bapak Ibu, banyak sekali yang membuat sedih manusia ini. Banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita kaji Al-Quran begitu dalam, banyak sekali minal khauf wal ju', dari rasa lapar, wa naqsi minal amwal, daripada kekurangan harta. Semuanya itu bisa membuat manusia sedih, tetapi semuanya akan berubah menjadi ketenangan, menjadi kesabaran, menjadi kebahagiaan apabila dia mampu merubah innallaha ma'ana, bahwa Allah bersama kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita mampu menanamkan dalam tauhid kita, dalam hati kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap kondisi kita, dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sedikit informasi Bapak Ibu, insyaallah pagi hari ini di masjid kita akan dilaksanakan pernikahan anak dari Bapak Firman dan Ibu R di sekitar pukul 9 nanti. Bagi Bapak Ibu yang berkesempatan hadir, hadirlah untuk meramaikan, untuk membahagiakan acara tersebut. Dan nanti setelah zuhur kita bisa berangkat bersama ke tempat Marale. Kalau Bapak Ibu ingin pai basamo setelah zuhur, insyaallah bisa wapai basamo di Marale beliau tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan juga kelapangan waktu untuk menghadiri undangan tersebut. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.